Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya. Eh, saya hari ini sebagai pengampu mata kuliah Fisika Bangunan 2 yang dimulai dengan awal perkuliahan ini akan memberikan materi sesuai dengan rencana perkuliahan semester kita, yaitu diawali dengan pengaruh alam dan lingkungan terhadap bangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk yang seri Fisika Bangunan 2 ini akan membahas beberapa pendekatan secara artifisial ya, secara artifisial. Jadi dengan cara yang lebih bersifat aktif ya, bukan pasif. Jadi penyelesaian tentang iklim ya, penyesuaian dengan iklim ya, mengenai temperatur, termal bangunan, kemudian pencahayaan dan akustik itu nanti coba didekati dengan cara yang aktif, dengan artifisial ya, dengan cara buatan. Nah, tentunya sebelum seperti pada seri sebelumnya, pada Fisika Bangunan 1, kita juga akan membahas tentang faktor yang menjadi penentu pada lingkungan sekitar kita. Jadi bangunan pada prinsipnya bahwa bangunan itu akan berfungsi dengan baik jika dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi lingkungan ya, kondisi-kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan itu tentunya ada yang bagus, yang menguntungkan ya juga, tapi juga ada mungkin beberapa kondisi-kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi proses hunian di bangunan kita ya. Maka dari itu kita akan membahas tentang apa saja ya kira-kira yang mempengaruhi dari lingkungan itu ya, alam dan lingkungan bangunan itu yang mempengaruhi performanya ya. Pada prinsipnya bahwa semua pengaruh itu akan mempunyai dampak terhadap cara berhuni atau habitasi dari penghuni yang di dalamnya. Nah, beberapa langkah mungkin harus kita lakukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Oke, kita coba untuk melihat kira-kira apa saja sih ya yang bisa mempengaruhi proses hunian itu. Nah, iklim ya, kita akan bahas tentang teknologi tentang iklim ini terlebih dahulu ya, karena iklim ini menjadi pokok pangkal terjadinya fluktuasi kondisi ya, kondisi lingkungan alam itu, mulai dari tingkat yang nyaman, yang tenang, sampai dengan tingkat yang mungkin menjadi sebuah bencana ya. Jadi iklim ini yang menjadi biangkerok atau menjadi faktor determinan yang menentukan terjadinya sebuah kondisi lingkungan itu menjadi bagus apa enggak, enak dihuni apa enggak ya, enak dihuni apa enggak. Nah, tentunya kita pahami bahwa sebuah iklim itu sudah menjadi ketentuan ya, menjadi hukum alam. Pada permukaan bumi itu mempunyai beberapa perbedaan iklim ya, dibagi-baginya di iklim. Karena iklim sendiri itu sebenarnya kan, kalau kita lihat dari definisi yang saya tampilkan dari ini di belakang saya ini, dalam slide ini adalah rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang
untuk suatu lokasi di permukaan bumi, ya, permukaan bumi, suatu lokasi. Berarti kalau dalam lokasi yang berbeda pasti juga punya iklim yang berbeda, Pak. Iya, ya. Sudah barang tentu bahwa sesuai dengan definisi ini, masing-masing lokasi di permukaan bumi itu mempunyai iklim yang berbeda. Nah, iklim itu didasari munculnya dari kondisi rata-rata cuaca. Cuaca itu dalam area yang lebih kecil, ya, fluktuasi kondisi alam dalam area yang lebih kecil. Nah, itu nanti diukur secara terus-menerus. Pamannya ada sampel di daerah Indonesia, pamannya sampel. Nah, itu cuacanya diukur terus, ya, ini nanti disimpulkan, dideduksi menjadi sebuah iklim. Nah, sebenarnya konsep sederhana berpikirnya seperti itu sebenarnya, ya. Nah, tapi nanti kita bahas lebih jauh tentang itu. Nah, berbeda dengan cuaca yang meliputi wilayah yang lebih kecil, maka iklim mempunyai cakupan yang lebih luas, ya, dalam luasan area dan rentang waktu siklusnya. Di permukaan bumi iklim dibagi dalam beberapa jenis. Nah, untuk membedakan ini pasti terjadi ada ukuran-ukuran yang bisa dicapai, ya, atau bisa dijadikan rujukan. Nah, kalau di yang kita kenal di beberapa keilmuan itu, sebenarnya iklim ini menganut beberapa standarisasi yang masing-masing muncul berdasarkan cara mereka masing-masing. Nah, ini akan saya jelaskan, ada dua paling tidak, ya, yang kita kenali, yaitu iklim Köppen dan satunya lagi nanti yang berdasarkan iklim matahari, geometrik, geografik, ya, geografik. Nah, apakah ada standarisasi iklim yang lainnya? Ada, ya, ada beberapa dengan cara dan ruang lingkup yang berbeda. Cuman yang sampai saat ini yang mungkin populer itu, ya, iklim Köppen ini dan yang iklim matahari, geografik. Nah, iklim Köppen apa yang menjadi rujukan untuk iklim Köppen ini, ya? Nah, sekali lagi bahwa ini pengkayaan untuk proses merancang Anda, bahwa Anda harus memahami iklim tersebut karena faktor iklim menjadi faktor determinan untuk membuat respon pada sebuah bangunan, ya, sebuah karya bangunan, karya arsitektur tentunya. Nah, iklim Köppen ini saya lanjutkan kembali. Iklim Köppen ini adalah iklim yang didasarkan pada rujukan atau referensinya pada kondisi-kondisi yang spesifik di bagian-bagian permukaan bumi, ya. Kalau kita lihat di sana di gambar ini yang mungkin bisa Anda cermati, itu Köppen membagi dalam beberapa area, ya, beberapa wilayah, dan menandainya dengan beberapa huruf, ya, beberapa huruf. Nah, memang nanti kita bisa lihat bahwa ada perbedaan yang secara mendasar, meskipun keduanya juga sama-sama benar, ya, karena dengan standarisasi dan preferensi mereka masing-masing. Köppen ini membuat klasifikasi iklim di seluruh dunia ini berdasarkan suhu dan kelembapan udara. Jadi faktornya itu, si Köppen ini mengukur, membagi, ya, mengukur iklim itu dalam wilayah-wilayah tertentu, ya, dengan berdasarkan referensinya adalah suhu dan kelembapan udara. Nah, jadi kalau saudara lihat di sini,
ada ada bagian-bagian permukaan gambar-gambar yang ada huruf-hurufnya. Ini adalah cara Koppen untuk mengidentifikasi masing-masing wilayah ini dengan simbolisasi ini. Nah, ini ada kode-kodenya. Ya, ada kode-kodenya. Nanti saya ada kode-kodenya yang ada di samping, di belakang saya ini pas. Ini adalah kode-kode dari cara Koppen untuk mengidentifikasi suatu wilayah dengan mendefinisikan iklimnya. Nah, kedua unsur iklim tadi ya yang dipakai Koppen itu yaitu suhu dan kelembapan ya. Ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap permukaan bumi dan kehidupan di atasnya ya. Dengan kelembapan dan temperatur itu dalam sebuah komunitas itu akan sangat berpengaruh sekali pada cara dia hidup, cara dia beraktivitas, kemudian dia makan seperti apa yang dimakan, kemudian kemudian debit dia minum. Nah, itu nanti pasti berpengaruh ya, karena ada dua unsur kelembapan dan suhu ini tadi. Tentunya suhu yang panas dan kelembapan yang tinggi akan berbeda dengan mereka di tempat-tempat yang suhunya rendah dan kelembapannya tinggi atau kelembapannya rendah. Jadi variannya cukup banyak ya. Dan karena permukaan bumi itu ragamnya cukup besar, akhirnya karena Koppen menggunakan dua variabel ini, akhirnya terjadi pengelompokan yang cukup rumit dan cukup kecil-kecil di area permukaan bumi ini. Ya, berbeda dengan yang nanti yang geografik gitu. Ya, berdasarkan ketentuan Koppen ini membagi iklim dalam 5 daerah iklim pokok ya. Jadi nanti kalau saudara lihat ini yang huruf besar yang di depan ini kan ada 2 huruf ya, ada 2 huruf. Yang huruf-huruf di depan ini adalah huruf-huruf yang menjadi simbol iklim pokok ya, iklim pokok. Sedangkan belakangnya itu biasanya sebagai kode pendukungnya ya. Kalau saudara lihat ya, di samping ini ada iklim hujan tropik itu AF ya. AF itu kode sebenarnya ya, kode dari iklim hujan tropik. A itu sebenarnya adalah iklim pokoknya ya, iklim pokoknya nanti ada pentabelannya ya, tentang iklim pokok ini. Mungkin bisa kita lihat sebentar ini sebelum balik ke sana. Nah ini bisa saudara lihat bahwa ini ini adalah jenis iklim pokok ya, huruf-huruf besar ini yang dibagi oleh Koppen untuk mengkode iklim-iklim pokok ABCDE ini. Jadi kalau kodenya A itu A besar ini, suhu rata-rata bulan berdingin minimal 18 derajat dan curah hujan tahunan lebih besar dari evapotranspirasi tahunan. Nah, kemudian yang B terusnya evapotranspirasi potensial tahunan rata-rata lebih besar dari curahan tahunan rata-rata, tidak ada kelebihan air. Nah, ini dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ini kembali ke yang tadi bahwa yang A, yang huruf besar depan ini adalah iklim pokoknya, yang belakang ini adalah pendukung ya, yang spesifik di daerah tersebut biasanya ya, kondisi ini. Nah, jadi ini caranya Koppen membagi-bagi ya
bagi akhirnya jadi kecil-kecil seperti ini ya, seperti ini. Ada iklim savana tropik, yang AA ini tropik gitu tadi ya, tropik tadi apa, tropik tadi suhu rata-rata bulan terdingin minimal 18, curah hujan tahunan lebih besar ya dari evaporasi, curah hujannya tinggi, iklim tropik. Kemudian BS ini, B ini kan tadi potensial tahunan rata-rata curahan lebih besar dari tahunan rata-rata ya, curahan rata-rata, evaporasinya lebih besar daripada curahan hujan, penguapan yang lebih besar, jadi agak kurang hujannya ya, agak kering gitu. Nah ini BS, iklim stepa, kemudian iklim gurun, iklim hujan sedang, dan seterusnya ya, dan seterusnya. D ini iklim hutan salju, D iklim hutan salju dengan musim dingin yang kering, dan seterusnya. Jadi begini caranya, ini bisa, tidak perlu dihafalin, tapi sebenarnya kalau mau ngapalin cuman kodenya saja ya, tapi kalau petanya ini tidak perlu dihafalin, tapi dimengerti saja cara membacanya ya. Nah jadi B dan A ini kan tropik, ini evaporasinya potensial tahunan lebih besar, jadi penguapan lebih tinggi, suhu rata-rata bulan terdingin ini ada, nah ini berarti ada musim di bawah 10 derajat, ini berarti kan bisa salju nanti ya. Suhu rata-rata terpanas untuk E kurang dari 10 derajat untuk daerah tundra, dan ini bisa daerah-daerah yang ujung sana ya. Nah kalau menurut Köppen ini Indonesia jadinya seperti apa tipe-tipenya ya? Nah, tipe-tipenya seperti ini ya. Tipe-tipenya seperti ini. Jadi ada A, F, AW, AM, C dan D ya. Nah, ini Indonesia ya, di sini ya, kecil nih di sini nih. Nah, ini jadi masing-masing ini ada wadahnya, tapi di situ enggak. Nah ini kalau di Indonesia menurut Köppen masuknya ini AF dan AM ini terdapat dari Indonesia bagian barat, tengah dan utara ya, barat, tengah dan utara ya. Sumatera, Kalimantan ke utara ya, seperti daerah Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Utara garisnya, jadi mulai Jawa Barat itu terus ke atas ya. AW terdapat di Indonesia yang letaknya dekat dengan benua Australia, seperti daerah-daerah Nusa Tenggara, Kepulauan Aru, Irian Jaya, pantai selatan, dekat-dekat Australia ini, yang AW. Nah, kemudian kalau C terdapat di hutan daerah pegunungan, D terdapat di pegunungan salju Irian Jaya. Ini khusus spesifik yang D ini ya, khusus yang spesifik. Nah itu gambarannya seperti itu ya. Jadi yang penting kalau Köppen itu adalah berdasarkan temperatur atau suhu dan kelembapan. Maka yang menjadi parameter biasanya ya tumbuhan yang ada di sana ya. Karena dengan suhu dan kelembapan itu yang paling sensitif adalah tumbuhan. Tumbuhan itu hanya tumbuh pada temperatur, suhu dan kelembapan tertentu ya, suhu dan kelembapan tertentu, jadi sangat spesifik. Jadi acuannya sebenarnya bisa melihat tanaman apa yang tumbuh yang di sana. Kemudian yang kedua ini ada iklim matahari ya, iklim geografik ya istilahnya ya, geografi. Jadi berdasarkan geografi permukaan bumi yang terkena sinar matahari. Nah ini yang umum yang sering kita dengar sebenarnya ya, yang sering kita kita dapatkan mulai dari ilmu dasar dulu ya, bahwa iklim matahari ini dibagi secara fix di 23,5 derajat dari 0 derajat. 0 derajat ini berarti dari dari Khatulistiwa ya, dari Khatulistiwa, ekuator ya, ekuator ini posisinya bumi
Ini dalam 2 dimensi. Dari 0, 2,5 derajat ke utara dan 2,5 derajat ke selatan. Ya, ini adalah daerah tropis. Ini menurut aturan iklim matahari atau geografik dengan teknik geografik ini adalah tropis. Kemudian 23,5 sampai 35 derajat itu adalah subtropis, ya, baik di arah selatan maupun arah utara, ya. Ya, ada yang arah selatan, ada yang arah utara. Dan kemudian sampai 35 sampai 6,5 itu iklim sedang dan dingin pada 66,5 sampai 90 di ujung di kutub utara dan kutub selatan. Nah, masing-masing sama dengan Köppen tadi. Prinsipnya bahwa iklim ini akan terbagi-bagi dalam beberapa kategori, ya, beberapa kategori. Nah, kategorinya ya ini kalau dalam iklim matahari, ya. Dalam iklim matahari kategorinya seperti ini. Nah, bedanya apa sih sebenarnya kalau dengan iklim matahari dan nah, kalau iklim matahari ini memang sangat terpengaruh oleh peredaran bumi terhadap matahari, ya, dan bumi terhadap matahari. Nah, jadi bumi, permukaan bumi, ya, permukaan bumi itu menjadi faktor yang menentukan, ya, yang menentukan ketika terjadi pergeseran matahari. Matahari itu dari permukaan yang disinari itu akan berbeda pada derajat masing-masing, ya, pada derajat masing-masing. Nah, kenapa daerah ini jadi lebih simpel, ya, karena peredarannya matahari, ya, peredaran matahari dan itu selama ini masih mempunyai durasi yang sama, ya, durasi dan posisi yang sama, ya, pergeserannya tidak terlalu besar. Jadi, ya, ini bedanya. Kalau iklim matahari bisa fix seperti itu karena berdasarkan lintang dan derajatnya itu. Kalau yang Köppen itu sangat tergantung pada kondisi lokal, yang cukup berubah-ubah, ya. Ya, mungkin saja sekarang ini identifikasi atau data rujukan Köppen itu juga sudah berubah, ya, karena siklus permukaan bumi ini sekarang ini juga semua sudah berubah, ya, karena adanya perubahan di es, es di kutub, kemudian kenaikan temperatur dan lain-lainnya. Ini semua berarti bisa jadi yang Köppen itu kalau dalam pandangan saya bisa sudah berubah, ya. Tapi prinsipnya bahwa masih sama, prinsipnya mengukur antara suhu dan kelembapan. Cuman fluktuasinya sekarang mungkin sudah agak berubah areanya, ya, karena siklusnya sekarang ini juga masing-masing daerah sudah terjadi perubahan. Nah, begini. Nah, sebentar, ya, ini ada gangguan sebentar. Nah, kita lanjutkan. Untuk iklim matahari seperti itu tadi, ya. Iklim matahari ada dua yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Cuman sebenarnya ada beberapa juga, tapi yang populer adalah yang dua itu. Ya, kita lanjutkan dengan aspek iklim yang pengaruhi bangunan, ya. Kita masuk. Jadi kalau lingkungan tadi berubahnya karena iklim, ya, karena iklim. Jadi lingkungan bangunan semua itu di luar bangunan itu sangat tergantung pada iklim, ya. Apapun
desain rancangan saudara pada sebuah bangunan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Ya, umpamanya Anda membuat jendela, membuat sosoran, membuat atap, membuat dinding, ya, baik bahan maupun bentuknya itu pasti akan didasarkan pada respon terhadap lingkungannya. Jadi Anda harus sadar sebenarnya ya bahwa perancangan yang saudara lakukan sampai saat ini itu tidak bisa lepas dari faktor utamanya, yaitu adalah iklim. Ya, otomatis berarti Anda harus belajar tentang kondisi yang mempengaruhi itu ya. Ini belajar tentang iklim, kondisi lingkungannya. Nah, tentu ini akan mendasari ketika kita merancang sebuah komponen bangunan ataupun bangunan secara keseluruhan ya. Atau bangunan secara keseluruhan. Nah, aspek apa saja sebenarnya yang lebih detail ya, lebih spesifik yang bisa mempengaruhi. Kalau iklim tadi di Koppen tadi, suhu udara dan kelembapan, bangunan sendiri tidak hanya masalah itu malahan ya. Tidak hanya masalah suhu dan kelembapan saja, ada beberapa faktor lain yang juga harus diselesaikan, harus ditanggapi karena akibat rentetan pengaruh dari perubahan suhu dan kelembapan itu ya. Perubahan suhu dan temperatur yang berbeda itu akan juga menimbulkan tingkat kepadatan udara itu yang berbeda, tekanannya berbeda, akhirnya menimbulkan angin dan lain sebagainya ya, menimbulkan hujan dan lain. Ada efek multiplier efek dari perubahan komposisi suhu dan kelembapan ini. Nah, berarti yang kita harus cermati bahwa dua aspek dari Koppen tadi, suhu dan kelembapan itu menjadi utama, dan ada multiplier efek atau turunan ya, akibat turunan dari perubahan suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan sudah kita termasuk dalam faktor utama di sini. Suhu udara yang panas dan direpresentasikan secara kuantitatif dengan nilai temperatur ya, merupakan aspek terbesar dalam menentukan kenyamanan thermal bangunan. Nah, ini saudara saya kasih informasi sedikit ya, bahwa sebagus apapun bangunan itu ya, umpamanya saya contohkan, sebagus apapun bangunan yang saudara buat ini, umpamanya sebagus Anda membuat bangunan dengan bentuk apapun yang estetik dan lain-lainnya ya, tanpa adanya penyelesaian terhadap temperatur atau suhu udara yang muncul pada dalam bangunan ini ya, dalam bangunan ini, maka itu akan mengakibatkan bangunan tersebut tidak nyaman. Jadi sebagus apapun bangunan yang Anda buat, kalau temperatur atau suhu yang dihasilkan dari temperatur tersebut tidak memenuhi memenuhi kebutuhan yang nyaman pada manusia ya, akan mengakibatkan bangunan tersebut menjadi tidak layak ya. Meskipun sebagus apapun ya, Anda bagus rancang ruangnya, volume ruangnya dan lain-lainnya ya, sampai pernak-perniknya dan volumenya Anda bagus-bagusin, geometrinya dan lain-lain. Tapi kalau temperatur itu tinggi, di atas 39 umpamanya, nah itu kan orang akan gerah di dalam, panas, berkeringat, dan itu tidak akan nyaman. Nah, itu pentingnya suhu udara ya, suhu udara yang disarankan untuk sekitar 25 sampai untuk kenyamanan manusia ya. Yang kedua, kelembapan yang tinggi itu juga akan
menjadikan ruangan jadi tidak aman. Kelembapan itu apa sih sebenarnya ya? Kalau suhu udara tadi adalah representasi dari nilai, kalau di kuantitatif kan namanya temperatur ya. Temperatur itu berarti bedanya temperatur dan suhu udara. Suhu udara itu efeknya ya, suhu udara itu. Jadi panas, dingin, hangat, sumber-sumber. Kalau temperatur ada nilai kuantitatifnya ya. Jadi namanya 25 derajat. Ya, 35 Fahrenheit ya, seperti itu temperatur. Nah, kalau kelembapan adalah jumlah volume uap air yang ada di udara. Jadi yang di sekitar saudara ini, seperti saya juga menghirup udara ini, juga mengandung uap air yang saya hirup ke dalam paru-paru dan ikut keluar masuk di paru-paru saya dalam jumlah yang tentunya umum ya, yang memenuhi standar umum. Jadi tapi ketika volume uap air yang ada di udara itu terlalu lembab, dikatakan lembab, berarti jumlah volume udaranya dalam satu ukuran tertentu, standar ukuran itu terlalu banyak ya, terlalu banyak. Akibatnya apa sebenarnya kalau kelembapan tinggi itu? Ya, kelembapan tinggi itu efeknya biasanya kalau kita berkeringat kita susah untuk untuk cepat kering ya, tanda-tandanya seperti itu. Jadi kalau kelembapannya tinggi, keringat tidak cepat kering yang di permukaan kulit kita ya. Dan biasanya kalau kita ada keringat di permukaan kulit, kalau kelembapannya tidak terlalu tinggi, dia akan cepat menguap ya, terjadi evaporasi. Nah, kalau kelembapannya tinggi, karena volumenya uap air jenuh di udara ya, itu tadi. Nah, kalau ditambahi panas, nah ini biasanya biasanya yang menjadi masalah di daerah tropis itu kalau kelembapannya tinggi ya. Daerah tropis sudah suhunya, temperaturnya tinggi dan ditambahi dengan kelembapan tinggi. Nah, itu yang biasanya tidak terlalu disenangi, karena kalau sudah temperatur tinggi, kelembapan tinggi, maka menumpuklah masalah yang mempengaruhi sensor kulit kita, nggak nyaman. Biasanya kalau orang Jawa bilangnya celkit-celkit itu ya, karena nggak bisa cepat kering ya, ongkep ya, ongkep sumuk ongkep. Nah beda jelas kalau Anda rasakan dengan menggunakan artificial biasanya ya. Nanti kita bahas tentang AC itu. Kalau kita di tempat AC ya, permukaan kita kering terus ya, karena kelembapannya dijaga ya. AC itu bukan hanya menjaga temperatur, tapi juga kelembapan ya. Nah, harus Anda ketahui bahwa AC itu juga menjaga kelembapan supaya stabil, sehingga tidak terjadi yang terlalu tinggi kadar uap airnya, karena itu akan menimbulkan pengaruh pada tumbuhnya jamur dan lain-lainnya ya, binatang-binatang mikro. Jadi seperti itu, pengaruh dari dua ini cukup besar sekali. Anda tahu menyelesaikan dua masalah ini sudah cukup bagus untuk dalam satu bangunan ya, itu sudah cukup bagus sekali. Nah, yang lainnya apa? Ya, kecepatan angin. Jadi ada temperatur, ada kelembab, harus angin ya. Angin ini ada peranannya ya, ada faktor, kan meskipun dia faktor turunan karena perbedaan temperatur ya. Angin itu terjadi karena perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur itu mengakibatkan perbedaan tekanan pada koordinat yang berbeda,
akhirnya karena perbedaan tekanan ini akan akan mengakibatkan terjadinya aliran angin yang dinamakan angin, itu ya, aliran udara, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, ini yang disebut angin. Kalau tekanannya berbeda cukup tinggi dan durasinya panjang, ya, durasinya panjang, maka kecepatan angin juga akan kencang, ya. Kecepatan angin akan kencang dan dalam satu titik wilayah itu bisa mengakibatkan turbulensi dan mengakibatkan angin ribut, gitu ya. Di daerah-daerah savana itu yang biasanya sering, ya, seperti di daerah-daerah Amerika itu biasanya banyak savana yang ya, banyak sering terjadi tornado dan lain-lain. Nah, itu karena ada perbedaan tekanan yang cukup tinggi yang bertemu dalam durasi tertentu. Nah, kecepatan angin ini akan merupakan gejala alam yang diakibatkan adanya udara yang bergerak tadi, ya, karena perbedaan tekanan. Nah, kecepatan angin yang terlalu sering di iklim tertentu secara kontinu mengakibatkan respon spesifik pada desain rumah tinggal. Nah, sudah jelas, ya. Jadi kalau temperatur tadi juga akan menjadi faktor utamanya, ya, faktor induknya temperatur dan kelembapan. Kecepatan angin ini sebagai akibat tadi multiplier efeknya dari perbedaan temperatur, ini juga akan memberikan pengaruh, ya, kecepatan. Daerah-daerah yang sering terjadi angin, ya, itu daerah-daerah yang berarti terjadi perbedaan tekanan yang sering, itu daerah-daerah pesisir, ya, daerah pesisir. Kemudian daerah-daerah lembah gunung, ya, karena perbedaan tekanan dan ini akhirnya yang cukup dekat, ya, akhirnya juga terjadi angin. Nah, daerah-daerah seperti ini mungkin rumah tinggal bangunannya harus didesain, harus Anda pahami bahwa desainnya juga harus disesuaikan. Jangan disamakan, ya, dengan daerah-daerah yang lainnya yang tidak mempunyai karakter yang spesifik seperti itu, karena nanti akibatnya akan mempengaruhi kenyamanan. Karena batas ukuran kenyamanannya dari mana, ya, dari manusia, ya, hunian manusia itu tadi, ya. Kemudian rumah-rumah yang di negara tropis kering, ya. Nah, itu tropis kering itu biasanya di daerah-daerah Timur Tengah, ya. Daerah Timur Tengah itu mempunyai karakteristik karena daerahnya lapang, ya, banyak gurun. Nah, ini anginnya karena akan terjadi secara fluktuatif, ya, perbedaan tekanan dan anginnya itu jadi sering. Nah, daerah-daerah yang Timur Tengah itu karena banyaknya angin akhirnya terpengaruh. Bangunan-bangunannya desainnya di sana kalau Anda lihat lebih introvert, ya, lebih tertutup, ya, di permukaan perimeter luarnya, ya, tapi dibuka di tengah, ya, di tengah, di daerah-daerah gurun seperti itu. Pada daerah-daerah yang banyak angin, jendelanya kecil-kecil, yang kecil-kecil. Nah, itu karena kalau dibesar, ya akan mempengaruhi ruangan di dalamnya, ya, banyak debu dan lain-lainnya yang ikut masuk ke dalam bangunan. Nah, tentunya kalau sudah terdapat lingkungan yang seperti itu, maka sudah selayaknya kita juga menyesuaikan dalam proses membangun. Nah, ini pentingnya kalau saudara harus paham tentang kondisi lingkungannya, ya. Apakah angin di itu? Nah, Anda faktor-faktor ini coba Anda pahami, kemudian Anda respon, ya, di dalam bangunan itu. Umpamanya di daerah satu wilayah, anginnya sebenarnya alirannya kemana sih, ya, yang sering itu, yang alirannya dari sini kemana sih? Apakah daerah itu daerah yang pegunungan atau daerah pesisir atau daerah yang landai saja yang
yang anginnya nggak terlalu kencang berarti, atau daerah padat yang relatif rendah kecepatannya. Nah, itu yang harus Anda respon. Itu yang harus jadi dasar perancangan saudara ya. Harus jadi dasar perancangan. Ya, tidak hanya bagus-bagusan warna, enggak ya. Warna itu gampang ya. Nah, itu responnya karena komplement itu ya, seperti faktor. Tapi yang primer itu adalah respon terhadap lingkungan ini. Jadi fisika bangunan ini menjadi dasar perancangan yang wajib untuk dilakukan. Kemudian curah hujan, ya, curah hujan ini di daerah curah hujan tinggi akan sangat beda dengan daerah-daerah yang curah hujan rendah dan bersaju. Ya, coba lihat di atap-atapnya yang bangunan-bangunan tropis itu, bangunan tropis kita atap-atapnya pasti besar ya. Jadi konsepnya mesti menaungi ya, menaungi. Anda bisa lihat di beberapa video ajar saya di YouTube tentang arsitektur penaungan itu ya. Ya, itu dasarnya seperti itu di daerah-daerah tropis ya. Kemudian kalau curah hujan tinggi berarti tampungan air itu juga harus mencukupi ya, permukaan tanah yang bisa menampung air juga harus mencukupi. Nah, ya, kalau sekarang banyak banjir itu karena resapan untuk di permukaan tanahnya juga cukup rendah, jadi akhirnya ya seperti itu ya, jadi banjir dan lain-lainnya itu karena akibat itu tadi. Jadi kemudian radiasi matahari. Tadi radiasi matahari ini sudah kita pahami ya, bahwa radiasi matahari menyebabkan panas ya. Kalau panas ya, ultravioletnya, dan itu akan meningkatkan temperatur. Akhirnya efeknya panas itu tadi. Nah, kalau di daerah tropis ya dihindari nanti. Ya, dihindari. Nah, ini kalau Anda cermati bahwa faktor suhu, kelembapan, kemudian angin, kemudian hujan, curah hujan, dan radiasi matahari juga diungkap di seri pertama di fisika bangunan ya, fisika bangunan seri sebelumnya itu juga dibahas ya. Nah, kenapa di sini bahas lagi? Ya memang begitu. Jadi untuk mengetahui penyelesaian secara buatannya, artifisialnya, kita harus usahakan perancangan secara pasif dulu. Itu wajib ya, wajib. Nah, secara pasif dilakukan, berarti mengurangi, jadi sosorannya pokoknya diusahakan supaya rancangan secara pasif itu dilakukan dulu, baru kemudian secara aktif ya. Nah, secara aktif baru dilakukan. Kalau memang tidak mencapai titik kenyamanan yang kita dapatkan. Ya. Nah, untuk mendapatkan titik kenyamanan, jika yang pasif ini masih kurang, baru kita masukkan rancangan yang aktif, artifisial ya. Umpamanya ternyata kurang, sudah diatur secara pasif tentang kenyamanan termalnya ya. Nah, kenyamanan termalnya dengan mengatur ventilasi dan lain-lainnya ternyata masih panas, maka kita boleh baru memasukkan untuk proses artifisialnya ya, perancangan artifisialnya menggunakan pendinginan buatan ya, menggunakan air conditioning. Kenapa kok seperti itu prosedurnya? Karena supaya konsumsi energinya itu tidak terlalu besar ya. Jadi harus diusahakan secara pasif dulu untuk mendinginkan, kemudian baru kurangnya ditambahi dengan aktif. Nah, kalau pasifnya tidak dilakukan gimana? Nah, kalau pasifnya tidak dilakukan,
maka beban dari pendinginan yang aktif ini akan terlalu besar. Kalau terlalu besar, konsumsi energinya gede, ya. Kalau sudah konsumsi energinya gede, nanti bangunan ini berarti tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan dalam konsep yang lebih global, dia tidak sustainable karena akan menghancurkan masa depan, ya. Menghancurkan masa depan, menghabiskan energi yang dikonsumsi secara terus-menerus. Sedangkan energi terbarukan tidak diolah dengan baik. Nah, itu akan memberikan dampak yang seperti itu dalam jangka panjang. Makanya konteks sustainability dari sebuah bangunan itu wajib dilakukan dengan cara pengendalian kontrolnya seperti ini. Jadi secara ringkas bahwa ada 5 faktor tadi yang mempengaruhi. Jadi saya berikan konklusi sederhana di akhir topik yang saya bicarakan ini, bahwa lingkungan menjadi faktor utama untuk membuat menentukan semua faktor komponen bangunan, baik geometri, komponen penyusunnya dan lain-lainnya, yang mulai dinding, atap, lantai ini, ya, jadi menjadi faktor determinan penentu, ya, lingkungan. Yang kedua, unsur-unsur yang dari lingkungan itu ada 5, ya. Ada suhu, ada kelembapan, kemudian angin, ya, kemudian hujan, ya, air ini, kemudian radiasi matahari. Nah, 5 ini harus Anda perhatikan. Anda buat list saja kalau mau merancang itu, ya. Kira-kira dari faktor temperatur kira-kira apa, ya. Data ini harus Anda dapatkan sebenarnya, ya, kalau mau memang mendekati perancangan itu secara benar dalam konteks kenyamanan termal, ya. Untuk rumus-rumus dan cara hitungnya juga sudah banyak dikenali. Paling tidak prinsip utamanya bagaimana kalau di tropis, ya, karena temperatur lingkungan permukaan juga cukup tinggi di daerah tropis, seperti yang kita pelajari di iklim tadi, maka biasanya umumnya bahwa bangunan-bangunan tropis selalu berusaha untuk menurunkan temperatur, ya, karena temperatur rata-rata itu biasanya lebih tinggi dari kebutuhan. Nah, untuk menurunkan temperatur ini untuk bangunan tropis, ya, bangunan tropis usahanya seperti itu. Berbeda untuk nanti di daerah yang dingin atau sedang atau daerah kutub, ya, mereka mungkin justru berusaha untuk menaikkan temperatur karena posisinya banyak dinginnya, ya, banyak kekurangan panasnya daripada kita yang melimpah, ya, sampai gosong-gosong kalau mereka sampai kisut-kisut, ya, sampai pucat mereka karena kedinginan mungkin, ya. Dan ini harus kita pahami benar-benar, ya, kalau kita mau membangun ya. Ingat bahwa satu, lingkungan berpengaruh, kedua faktornya itu tadi, yang berikutnya saudara harus merancang berdasarkan faktor-faktor fisika bangunan ini. Jadi tidak hanya semata-mata dari keindahan apapun tidak ada gunanya, ya. Anda merancang dengan hasil yang begitu indah pun tidak akan berguna tanpa kenyamanan dalam berhuni, kenyamanan dalam menempatinya, ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan dalam pertemuan kali ini dengan topik tentang pengaruh alam dan lingkungan terhadap bangunan, ya, terhadap bangunan. Nah, topik ini semoga bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif ketika Anda mau mencari pengkayaan yang lebih dalam. Tentunya topik
apa yang saya ungkapkan ini tidak akan banyak menambah kedalaman saudara dalam memahami proses merancang bangunan kalau Anda tidak melakukan studi lanjut tentang apa-apa yang saya bahas, isu-isu yang saya bahas ini dalam presentasi kali ini. Semoga bisa berguna untuk semuanya. Selalu jaga kesehatan. Salam sehat bersama. See you.